Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman Islam wal ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah. Puji serta syukur kita mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentunya ini merupakan awal aktivitas kita sebagai muslim untuk beraktivitas selanjutnya. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta kita umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh kali ini setelah kita melaksanakan kegiatan bulan Ramadan, kita pada pagi hari ini kedatangan tamu dari Rumah Sehat Holistik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Cahyono. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan manasik kesehatan. Itu adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, nanti yang kedua penyampaian materi dengan tema kenapa penyakit kronis susah disembuhkan. Nah, yang kedua tanya jawab. Dan yang ketiga tips dari dokter untuk sehat ala Rasulullah. Jadi waktu kita pada pagi hari ini maksimal sampai dengan suruh sekitar pukul 5:50. Nanti kita akhiri suruh, silakan jamaah bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mungkin ada yang ingin berolahraga ataupun ingin keluar rumah, kita selesaikan di suruh jam sekitar pukul 5:50. Sebelum dokter menyampaikan materinya, mari kita awali acara pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan biodata dari Dr. R. Cahyono. Beliau lahir di Jakarta tanggal 18 Februari tahun 1975, beralamat di GDC Depok, status menikah, pendidikan terakhir yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Unisula, pengalaman kerja sebagai staf medis Sultan Agung Semarang dari tahun 2002 sampai dengan 2004, konsultan perusahaan herbal tahun 2009 sampai 2016, yaitu PT Jimon Internasional, PT Tiansi Indonesia, PT Immunotek Profarmasa Indonesia, dan konsultan perusahaan herbal dari 2016 sampai dengan sekarang, yaitu di perusahaan Greenwood, Herbamed, dan Funser Institute. Beliau mendalami pengobatan tradisional, Medicine Natural Institute Al-Wahidah Malaysia, dan tradisional Chinese Medicine di Beijing dan kota Anhua, Cina. Sebagai entrepreneur, narasumber manasik kesehatan RSHI dan speaker head motif, pendiri dan pembina yayasan RSHI, anggota dan pengurus Aspetri Asosiasi Pengobatan Tradisional Indonesia, dan pendiri dan owner klinik holistik RSHI di Depok. Demikian sekilas biodata dari beliau. Kami berikan waktu kepada beliau kurang lebih 15 menit ya, untuk menyampaikan materi, dan selanjutnya tanya jawab. Kami persilakan untuk Dr. Cahyono.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita ini termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di hari akhir. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Makmuran Masjid, Wakil dan segala pengurus masjid, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuhnya dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili PDITI, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili ASPETRI, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, dan secara khusus mewakili klinik kami, Rumah Sehat Holistik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit kardiocerebrovaskuler atau yang kita kenal penyakit jantung, koroner, dan stroke masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk juga di Indonesia. Bahkan negara kita ini termasuk negara peringkat ke-6 untuk penyakit tersebut dan juga penyakit diabetes. Dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah dan ini menjadi masalah besar dalam dunia kedokteran di Indonesia khususnya. Oleh karena itu tujuan kami memberikan manasik kesehatan tidak lain adalah kami ingin berbagi ilmu agar masyarakat khususnya para jemaah di wilayah Jabodetabek ini bisa bagaimana cara mencegah, karena seperti pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan tujuan kedua dari kegiatan manasik ini kami akan memperkenalkan sebuah metode baru yang kita sebut sebagai holistic integrated medicine, yakni metode gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit degeneratif, penyakit kronis adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ya, nanti kita akan bahas, tadi dikasih waktu kurang lebih sampai suruh ya, semoga materinya selesai karena materinya ini banyak yang ingin saya sampaikan sebetulnya panjang ya. Tapi coba nanti kita lihat, kita singkat ya. Dan semoga bisa dipahami oleh para jemaah di sini. Baik, untuk meningkat waktu saya ingin sedikit bercerita apa itu pengobatan holistik. Istilah holistik pertama kali disampaikan oleh Dr. Christian Smith tahun 1929 di Eropa dalam salah satu simposiumnya di situ. Tapi karena pada saat itu dunia masih didominasi oleh penyakit infeksi pada tahun itu, sehingga pengobatan holistik dengan basis pengobatan secara alami, dengan basis nutrisi, pada saat itu pengobatan holistik tidak berkembang. Karena kembali lagi bahwa metode medislah yang berjaya dengan ditemukannya antibiotik, dengan ditemukannya vaksinasi. Ya, tetapi dunia berubah sekarang. Sekarang dunia ini bukan lagi didominasi oleh penyakit infeksi, tetapi didominasi oleh penyakit seperti jantung, stroke, diabetes,
hipertensi, gagal ginjal, dan penyakit degeneratif lainnya. Dan dalam ilmu pengobatan medis konvensional ala barat dikatakan bahwa seseorang yang sudah terkena dan mengidap penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Artinya di sini terjadi kebuntuan. Contoh misalnya seseorang yang sakit diabetes, pastinya dokter di luar sana akan mengatakan, Pak, Ibu, penyakit diabetes itu tidak dapat disembuhkan, sehingga Bapak harus minum obat seumur hidup, metformin, glipirin, amlodipin untuk penyakit hipertensi dan seterusnya. Tapi kita percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Nabi adalah sebuah kebenaran dalam satu hadis yang berbunyi li kulidain dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kata Nabi. Ada inilah yang menjadikan saya tertarik untuk belajar di luar medis. Pengobatan tradisional mulai dari Timbuk Nabawi, pengobatan Ayurveda India, pengobatan tradisional Chinese medicine. Lalu kami gabungkan ilmu pengobatan medis ala barat dan pengobatan tradisional ala timur yang baik-baik kita ambil, yang ada efek samping dan tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Di sinilah saya menemukan jawaban. Sesungguhnya obat yang dimaksud bukan hanya bentuk obat yang selama ini kita pahami, tetapi obat itu ada juga dalam makanan kita. Dan yang paling penting ternyata Allah sudah menyiapkan obat itu ada dalam tubuh kita sendiri. Jadi obat yang terbaik dalam tubuh kita itu ada dua. Ada yang tahu? Antibodi dan yang paling utama, justru lebih tinggi tingkatannya dari antibodi adalah antioksidan. Jadi itu merupakan obat yang paling mujarab, yang dapat mencegah dan mengobati penyakit, khususnya penyakit degeneratif. Sini nanti kita akan bahas. Jadi itulah singkat sejarah adanya pengobatan holistik di dunia, termasuk di Indonesia. Saya, Dr. Jainul Akbar, Dr. Agus Rahmadi, Dr. Sukardiono, Profesor Amalullah, pemilik dari Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, Dr. Hussein Badri, terus mengembangkan dunia kedokteran holistik di Indonesia. Walaupun memang masih segelintir dokter yang memakai metode holistik untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif. Dan tentunya saya sangat bersyukur ya 15 tahun ini kita terus update ilmu dan teknologi, dan ternyata memang untuk menangani penyakit degeneratif ini lebih cocok dengan metode holistik dibandingkan dengan medis ataupun tradisional. Karena kembali lagi saya katakan di sini, holistik bukan menggantikan medis, tapi melengkapi dari keduanya. Yang tidak ada medis kita melengkapi dengan pengobatan tradisional. Begitu juga sebaliknya, yang tidak ada tradisional kita melengkapi dengan pengobatan yang holistik, yang kembali lagi didukung dengan teknologi modern. Kali ini kita ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Kron, Blok G, Berdasarkan Cipondo, Tangerang. Tetapi kami juga sedang menyiapkan kampung sehat holistik yang insya Allah itu setara dengan rumah sakit ada di Ujung Bogor. Ini masih tahap pembangunan, ya kita lagi ada pembangunan villa-villanya. Jadi konsep bukan rawat inapnya itu berupa villa. Jadi orang datang ke sana berobat sekaligus refreshing, karena kita bangun di puncak Bogor sekalian refreshing. Ya. Ini masih tahap pembangunan, insya Allah target kita 2023 awal sudah bisa beroperasi. Kami mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian agar segera selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung masuk materi. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Kalau disimak sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Tapi kenapa sulit? Bicara penyakit kronis ini hubungannya dengan gaya hidup. Berbeda dengan penyakit akut. Bapak terinfeksi virus corona misalnya 5 hari, kemudian lalu Bapak demam. Nah kondisi demam itu disebut sebagai kondisi akut.
penyakit yang sudah lama berulang-ulang dan tidak sembuh, belum sembuh, itu masuk dalam kondisi kronis. Mana yang sudah disembuhkan? Tentunya yang kronis. Contohnya apa? Diabetes, hipertensi, asam urat, jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Kenapa sudah disembuhkan? Ada 3 jawaban. Ada 3 jawaban kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan. Yang pertama, karena gaya hidup yang salah. Gaya hidup kita yang salah yang menyebabkan penyakit tersebut sulit disembuhkan. Ya, salah menurut siapa gitu? Ya tentunya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut ajaran Nabi. Karena Nabi tidak pernah salah. Nabi mengajarkan kebenaran, termasuk banyak sunnah Nabi yang berkaitan dengan kesehatan. Ada salah satu hadis kedua di sini yang ingin saya ungkap. Hadis ini berbunyi begini: tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Maksudnya apa? Ternyata bagian yang paling jelek, paling buruk di dalam tubuh kita adalah sistem pencernaan. Perut konotasinya pencernaan. Tempat sampah di dalam tubuh kita adalah pencernaan. Jadi kalau pencernaan kita buruk, ya disitulah awal sakit. Tapi kalau pencernaan kita bersih, insya Allah sehat. Dan ini dibenarkan dalam berbagai macam penelitian, riset. Contoh, seorang dokter ahli pengobatan holistik, praktisi pengobatan holistik, Dr. Bernard Jensen, mengatakan ternyata 80% penyakit degeneratif itu berasal dari pencernaan yang buruk. Apa ciri-ciri pencernaan yang buruk? BAB tidak lancar, tidak tiap hari, sembelit. Apa penyebabnya pencernaan tidak buruk? Ya tentunya hubungannya dengan makanan. Kenapa bangsa kita banyak yang sakit, Pak? Beda dengan orang Arab. Di saat kita umroh atau naik haji, saya melihat klinik 24 jam di sana tidak ada. Tidak ada klinik 24 jam. Yang ada rumah sakit itu pun sepi. Sementara di Indonesia, di Bekasi, di Jakarta, di Bogor, setiap 3-4 kilo selalu ada klinik 24 jam. Klinik 24 jam menjamur, puskesmas banyak, layanan pengobatan bertaraf rumah sakit pun di Bekasi ada puluhan, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak masyarakat kita yang tentunya sakit. Kenapa sakit? Karena hubungannya dengan makanan. Ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Tunjuk tangan yang tidak punya mie instan, tunjuk tangan di sini. Saya ingin tahu ini 1 orang 2 orang. Atau mungkin habis, Pak. Ya mudah-mudahan tidak pernah beli mie instan. Siapa di antara Bapak Ibu yang kemarin dalam 30 hari berpuasa berbukanya tidak dengan goreng-gorengan? Dalam waktu 1 minggu ini siapa yang tidak makan goreng-gorengan? Ada? Dan Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia minyak goreng. Masyarakatnya pemakai minyak goreng terbesar di dunia. Semua harus digoreng, termasuk buat sayur pun digoreng. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan buah-buahan? Minimal 3. Pertanyaannya, kenapa kita bisa sakit? Apakah hanya karena makanan? Tentunya tidak. Sakit ini banyak faktor. Tapi yang menjadi utama dalam kita sakit adalah makanan dan stres. Ternyata stres juga menyebabkan kita sakit, Pak. Tapi inti dari kenapa kok terjadinya kerusakan organ. Jadi kalau kita sakit itu tentunya dimulai dari kerusakan organ. Menurunnya fungsi organ. Dan kerusakan organ didahului dengan kerusakan sel. Karena organ dibentuk oleh sel. Bagian terkecil tubuh manusia adalah sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat, ya sel kita juga harus sehat dan kuat. Kan gitu. Lalu pertanyaannya, apa penyebab kerusakan sel? Kenapa kok sel kita bisa rusak sehingga fungsi organ menurun?
Apa penyebabnya? Penyebab kerusakan sel, ya, 80% disebabkan karena adanya radikal bebas di dalam tubuh kita. Dan radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Dok, proses oksidasi kan tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup termasuk manusia. Betul. Karena proses oksidasi itu terjadi di saat kita bernafas. Proses oksidasi terjadi di saat kita beraktivitas. Tidak bisa kita hindari. Tapi proses oksidasi akan naik berlipat-lipat manakala gaya hidup kita salah, Pak. Tidur larut malam, ya, bekerja diforsir, stres juga meningkatkan oksidasi. Makanan yang terlalu sering digoreng, terutama dengan minyak sawit, itu akan meningkatkan proses oksidasi 2-3 kali lipat. Makanan instan, makanan junk food, siap saji, frozen food, makanan-makanan seperti itu juga akan meningkatkan proses itu 2-3 kali lipat. Tetapi manusia punya obatnya yang tadi di awal saya sudah katakan. Oksidasi untuk agar oksidasi itu tidak menyebabkan terbentuknya radikal bebas, Allah sudah menyiapkan obatnya yang namanya antioksidan. Tapi setelah usia Bapak 40 tahun, produksi antioksidan yang diproduksi dalam sel-sel tubuh kita itu menurun, produksinya sudah semakin sedikit, apalagi sudah 50, 60, 70 tahun semakin menurun itu produksinya. Oleh karena itu disitulah akan muncul masalah di saat proses oksidasi terjadi dalam tubuh kita begitu dahsyatnya, kita diserang oleh yang namanya oksidasi, tetapi kita tidak punya benteng pertahanan yang disebut sebagai antioksidan, sehingga terbentuk yang namanya radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang menggerogoti tubuh kita secara perlahan-lahan. Gitu. Contoh misalnya kerusakan sel di pankreas dan insulin menyebabkan penyakit diabetes. Kerusakan sel akibat radikal bebas yang terjadi di saraf otak yang didahului dengan penyumbatan, penyakitnya stroke. Kerusakan sel yang terjadi di ginjal, gagal ginjal dan seterusnya. Kan gitu ya. Tetapi Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan itu ada dalam tubuh kita, tetapi menciptakan antioksidan ada dalam makanan kita. Ada di mana? Di buah. Dan di buah mengandung ratusan antioksidan yang menjadi obat. Yang tadi kita sudah buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari, khususnya sebelum makan buah minimal 3 macam setiap hari? Nah, ada. Sementara Indonesia sudah diberikan rezeki berkah luar biasa, produsen buah terbesar di dunia, tanahnya subur, iklimnya terbaik. Tapi karena mungkin kurangnya edukasi kepada anak cucu kita, sehingga terbiasa dibawa sampai dewasa, kita lupa makan buah. Bahkan masyarakat kita mengatakan buah mahal. Lalu pertanyaannya, kita mau hidup di negara mana lagi yang lebih murah daripada buahnya Indonesia? Kalau kita masih mengatakan buah di Indonesia mahal, hidup di mana Pak? Di negara mana yang buahnya lebih murah daripada Indonesia? Paham sih? Sebetulnya bukan mahal atau murah, tapi karena tidak biasaan kita untuk memakan buah. Kalau di situ banyak obat untuk penyakit kita. Contoh, resveratrol, obat antioksidan yang dapat mengobati penyakit jantung, mencegah penyakit jantung. Ada di mana? Ada di buah blueberry, strawberry, buah cherry, buah anggur, buah yang berwarna merah keungu-unguan. Kalau di Jabodetabek dulu banyak buah jamlang, 2 tahun sekarang sudah langka. Itu obat untuk penyakit jantung, Pak. Ada antioksidan namanya lycopene yang dapat mencegah dan mengobati penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah mengasah susah kencing, sebetulnya bisa dicegah atau diobati dengan lycopene. Ada di mana? Buah, tomat, dan semangka. Ya. Ada antioksidan namanya bromelain yang dapat mencegah penyakit kanker. Ada di dalam buah nanas. Terutama kanker payudara itu bisa diobati atau dicegah dengan buah nanas. Jadi kalau makan nanas, tolong ibu perhatikan bonggol bagian tengahnya jangan dibuang. Itu kandungan bromelainnya sangat tinggi, bagus untuk mencegah kanker. Antioksidan yang terkandung dalam buah alpukat dapat mencegah penyakit Alzheimer atau pikun.
dan seterusnya. Tapi tadi kita sudah berikan apa penyebab bangsa kita banyak yang sakit. Pola makannya salah, pola hidupnya berubah. Contoh, saya ingin cerita sedikit. Saya didatangi seorang pasien yang sudah parah. Seorang ibu-ibu datang dengan kondisi penyakit diabetes, sudah terjadi komplikasi. Kaki sebelah kanannya membusuk, gangren. Jari kakinya sudah copot satu, sudah hilang satu, hitam. Dokter di rumah sakit menyarankan segera amputasi. Suaminya membawa istrinya konsultasi dengan saya. Suaminya bilang, tolong dok, lihat kaki istri saya parah, ibunya sudah lemah. Penyakit diabetes sudah terjadi 10 tahun, tapi 1 tahun terakhir tubuhnya semakin lemah. Apa yang bisa saya lakukan? Tentunya tidak mudah didatangi pasien yang sudah begitu parah. Tetapi inilah ikhtiar yang sedang kita kerjakan. Sebelum saya kasih treatment, sebelum saya kasih obat, saya melakukan medical check-up holistik. Apa bedanya dengan medical check-up standar di rumah sakit? Perbedaannya yang pertama, kalau medical check-up standar di rumah sakit itu tidak komplit, terus terang saja Bapak harus mendapatkan rujukan dari seorang dokter. Dokter tersebut akan memilih berdasarkan keluhan Bapak. Bukan begitu? Memilih apa saja yang harus diperiksa. Contoh, dok saya sakit pinggang, asam urat saya tinggi. Lalu apa yang diperiksa? Ya paling periksa darah, fungsi ginjal. Tidak semua, tapi kalau pengobatan holistik, apapun penyakit Bapak Ibu diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu perbedaan kedua, teknologi dan alatnya beda Pak. Kalau selama ini Bapak diperiksa di rumah sakit, pertama kali diperiksa adalah darah. Kedua dengan USG, fotoronsen atau yang paling canggih CT scan MRI. Tapi kembali lagi itu pun tidak menyeluruh. Ada satu alat yang tidak memakai media darah, teknologi kuantum, penemuan baru. Alat ini saya temukan waktu kami masih studi di Beijing, kota Beijing, ya kurang lebih 12 tahun yang lalu. Di mana alat ini dapat mendeteksi fungsi-fungsi organ tanpa harus melibatkan darah Bapak. Ya, ada 250 parameter pemeriksaan yang bisa kita lihat dengan teknologi tersebut. Ibu itu saya periksa, nama alatnya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ya, hasilnya keluar. Apa yang bisa kita lihat di situ? Yang mulai dari otak sampai ujung kaki berdasarkan fungsinya, fungsi otak, fungsi jantung, fungsi ginjal, dan seterusnya. Ya, bentuknya angka-angka. Kita print 30 lembar lebih. Banyak sekali yang harus saya lihat. Satu-satu saya lihat, gitu kan. Ternyata dari hasil pemeriksaan itu, ya memang banyak masalah. Mulai dari otaknya ada yang tersumbat, ada pembuluh darah otak yang tersumbat. Ini ada indikasi stroke, ada kerusakan ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal, ada penyumbatan di jantung dan pembengkakan jantung. Pankreasnya rusak, seluruh aliran darah menuju kakinya itu tersumbat, makanya terjadi gangren. Itu kan diawali dengan sumbatan, dan sumbatan, ya, gejala awal dari sumbatan pembuluh darah di daerah kaki kesamutan. Jadi yang dulu dalam selonjoran ini mungkin tidak semutan ya Pak. Itu menunjukkan adanya kualitas darah yang buruk dan terjadi sumbatan pembuluh darah. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Jawaban tadi di awal karena tingginya radikal bebas dan proses oksidasi yang tidak terkendali dalam tubuh beliau. Dan itu semua terjadi akibat gaya hidup beliau yang salah. Iya benar dok, istri saya sejak muda tidurnya larut malam. Bapak Ibu sekalian, jam 11 sampai dengan jam 1 malam, 2 jam ini, jam 11 sampai jam 1 kita harus sudah tidur pulas Pak. Pada 2 jam ini harus tidur. Kenapa? Karena pada 2 jam ini tubuh kita satu sedang melakukan regenerasi, kedua pada saat kita tidur tubuh kita melakukan bersih-bersih dari radikal bebas. Tapi di saat itu belum tidur, ya proses itu tidak akan terjadi atau terganggu, sehingga apa? Oksidasi tadi. Dok, istri saya makannya ngawur, makan goreng-gorengan, makan malam, setiap malam itu sebelum tidur ngemil. Ya, itu menyebabkan oksidasi naik. Dok, istri saya tidak suka minum air putih. Ya, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan awalnya tidak masalah. Karena apa?
Produksi antioksidannya masih bagus, benteng pertahanan tubuhnya masih kuat, tapi setelah usia 40 tahun semakin menurun itu produksi antioksidannya, tapi tidak diimbangi dengan antioksidan, tidak diimbangi dengan gaya hidup yang bagus, sehingga yang terjadi rusaknya organ-organ dalam tubuh kita. Usia 45 tahun menjadi sakit diabetes dan semakin menurun kondisinya. Jadi hal pertama yang ingin saya berikan kepada pasien tersebut, satu adalah edukasi pendidikan kesehatan. Semua pasien yang datang di klinik itu dilengkapi dengan edukasi. Kita lengkapi dengan buku. Saya membuat buku judulnya Mind, Body and Soul, buku panduan pengobatan holistik, yang harapan kami dengan buku tersebut pasien akan membaca dan memahami konsep sehat secara holistik itu seperti apa. Karena sehat secara holistik tidak bergantung dengan obat. Ya. Obat hanya membantu 50% pengobatan. Ya. Jadi jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup yang salah. Yang kedua, lanjut yang kedua. Kenapa penyakit tersebut, penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru, pengobatan yang salah. Ya. Saya ingin memberi contoh. Ada seorang pasien, ibu-ibu usia 59 tahun. Dok, pinggang saya sakit. Pasti kita berpikir, oh ini saraf kejepit. Ibu itu sudah bawa ke dokter ahli saraf. Diperiksa, ternyata bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, diduga gangguan ginjal. Setelah di USG ginjalnya, ternyata tidak ada kelainan di ginjal. Karena belum ketemu penyakitnya, ibu ini dengan terpaksa minum obat analgesik. Sudah 5 bulan tidak sembuh-sembuh jadinya. Karena yang diminum obat simptom, obat yang hanya sekedar menghilangkan rasa sakit dan penyebabnya belum ketemu. Datang ke klinik, dok tolong obati saya. Nanti dulu ya bu, jangan buru-buru tanya obat, saya tidak tahu penyakit ibu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ayo medical check up. Kan sudah diperiksa, ya tentunya belum komplit. Saya ini itu. Kami punya teknologi CT scan. Ya, kalau bapak tahu CT scan di rumah sakit, alatnya besar gitu, masuk lorong, itu teknologi MRI, magnetic resonance imaging. Ada penemuan baru, penemunya orang Rusia, pabriknya ada di Ukraina yang sekarang lagi perang. Ya, tapi sudah diproduksi di beberapa negara di dunia. Itu CT scan dengan basis gelombang otak. Penemunya orang Rusia sekarang. Jadi alatnya besar, hanya 2 kali dari meja ini. Cukup tiduran, nanti di sebelah alat tersebut dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya berupa gambar organ 3 dimensi full color sampai dengan tingkatan sel dari kepala sampai ujung kaki, Pak, kelihatan semua. Dari isi otak, apa, jantung, paru, ginjal terlihat di situ. Jika ada kerusakan sel, di situ akan terlihat, Pak. Nah, disinilah yang membantu saya untuk menentukan obat apa yang akan saya berikan kepada pasien kami. Di saat kita periksa hasilnya keluar, ternyata sakit pinggangnya, penyebabnya ada di rahim, ada tumor dan ada infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya tersebut, ya baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah sembuh. Itu cerita pertama. Cerita kedua, bapak-bapak usia 65 tahun, dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di bulu hati. Kira-kira sakit apa? Mual, kembung, nyeri bulu hati. Kira-kira sakit apa? GERD, dispepsia, atau yang disebut asam lambung naik, dan seterusnya. Bapak kalau sakit mah minum obat apa? Roma. Ya tidak salah kalau sakit mah minum Roma. Nah, kondisi lain tidak salah. Tapi kalau sudah berbulan-bulan tidak sembuh dan sering kambuh, ya periksa, Pak. Nah, dengan alat-alat teknologi baru yang kita punya tadi, ternyata setelah saya periksa bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu bisa sembuh nggak pakai Roma? Berarti pengobatan yang salah. Dan cerita ketiga, datang seorang ibu-ibu masih muda 30 tahun, dok sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa, Bu? Sakitnya tuh di sini gitu.
Ibu ini membawa hasil rekam jantung, dinyatakan ada kebocoran jantung. Dari hasil pemeriksaan jantung saya lihat kok ada kebocoran jantung. Gejalanya apa Bu? Ya nyeri dada, sesek, berat, terutama mau tidur. Ya ini karena ada kebocoran jantung. Apakah benar diagnosisnya? Untuk kasus ketiga ini benar. Setelah kami melakukan dengan pemeriksaan yang pertama, lalu lanjut dengan scanning yang kedua, ternyata memang benar sakit jantung. Tapi apa yang menyebabkan pengobatannya tidak tuntas? Karena penyakit, karena kebocoran jantung disebabkan gigi berlubang. Di sini ada yang punya lubang di gigi, tidak disembuhkan, tidak diobati. Hati-hati Pak, karena gigi berlubang itu penyebabnya kuman. Kuman yang berkembang biak di dalam gigi dan menyebabkan kerusakan gigi. Dan kuman itu kalau berkembang biak terus dan dia akan hijrah lewat darah pindah ke jantung, rep jantung kita jadi bocor, turun lagi ke bawah, masuk ke dalam ginjal, ginjal kita jadi bocor. Jadi pengobatan holistik bukan mengobati rasa sakit, bukan mengobati akibat, tapi mengobati penyebab dari sakit itu sendiri. Dan pengobatan holistik dasarnya ada 3. Yang pertama adalah detox, membersihkan tubuh kita dari radikal bebas atau yang kita sebut sebagai sisa metabolisme tubuh. Dan yang kedua, meningkatkan antibodi. Kalau yang pertama tadi mendetox itu dengan cara meningkatkan antioksidan. Kalau yang kedua meningkatkan antibodi, dan yang ketiga dengan teknologi herbal yang kita punya, stem cell, sel terapi, dapat terjadinya regenerasi sel, lawan dari degenerasi. Jadi kalau degenerasi itu kemunduran sel, kerusakan sel, tapi kalau regenerasi sel itu adalah sel yang bertumbuh, sel yang berkembang, kan gitu. Itulah dasar pengobatan holistik. Saya jadi ingat Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu hadis yang berbunyi, jika kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Tentunya dengan izin Allah akan sembuh. Bahasa tepat ini tidak bisa kira-kira. Dok, saya pusing, kira-kira obatnya apa ya? Kalau kira-kira yang banyak salah. Minggu kemarin, hari Minggu, saya mengisi acara manasik seperti ini. Kalau nggak salah juga dekat-dekat daerah sini juga, daerah Bekasi tadi. Masih maksudnya sudah Bogor ya. Setelah acara manasik, rombongan para jemaah setelah manasik, rombongan ke medical check up. Dari rombongan itu beberapa orang pusing keluhannya. Saya tidak obatin pusingnya, saya tidak berikan obat pusing tidak, tapi saya cari tahu dengan teknologi tadi yang kita punya, dengan alat-alat medical check up holistik yang kita punya. Ya saya bisa memastikan apa penyebab pusingnya. Yang pertama karena ada penyumbatan dan kurangnya oksigen di otak. Kemarin ada pasien dari Aceh, dok saya kenapa sering pusing, vertigo, migrain, tidak berhenti. Ternyata setelah diperiksa adanya infak, kerusakan saraf di otak karena kekurangan oksigen di otak, ada sumbatan pembuluh darah di otak. Lalu ada pasien lagi pusing dok, ternyata gangguan mata, saya rujuk ke dokter mata, harus pakai kacamata. Pusing yang ketiga sinusitis, saya obati sinusitisnya. Pusing yang keempat karena ada gangguan pencernaan. Oke, datang lagi ibu-ibu, dok saya pusing. Setelah diperiksa normal semua. Iya dok, saya pusing kalau tanggal tua. Berarti yang terjadi masalah jasmani atau main ya pikirannya. Orang sakit bukan hanya karena masalah jasmani. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua sekali lagi karena pengobatan yang keliru. Dan jawaban terakhir, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena penyakitnya sudah terlanjur parah baru berubah. 70% kasus yang ada di rumah sakit Darmais, rumah sakit apa itu? Kanker. Itu rata-rata orang yang berobat di Darmais sudah minimal stadium 3B, Pak. Sudah stadium lanjut, sulit diobati. Kenapa? Karena kasus kanker itu tidak bergejala di stadium awal. Begitu juga penyakit jantung, stroke. Ya rata-rata tidak ada gejala, tiba-tiba stroke. Oleh karena itu betapa pentingnya medical check up sebelum sakit. Jadi kembali lagi saya tegaskan di sini, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ya ketahuannya sudah terlanjur parah dan penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat.
Ibarat kita punya motor, nggak pernah diservis, nggak pernah ganti oli, nggak pernah diperiksa, dipakai setiap hari, bahkan diforsir. Walaupun motor baru sekalipun itu nggak nunggu setahun sudah jebol, Pak. Bahkan turun mesin. Kalau sudah turun mesin ya pasti biayanya mahal, kerusakannya sudah banyak. Itulah yang terjadi sama tubuh kita. Ya, bahkan kadang-kadang kita lebih sayang sama motor kita ketimbang diri kita tuh. Kita punya motor, punya mobil, setiap 3 bulan, 4 bulan sekali tune up, ganti oli, kasih oli yang terbaik. Ya, apakah nunggu rusak? Tidak. Itulah bentuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, materi selesai. Jadi kembali lagi saya ulang, kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Satu adalah pengobatan gaya hidup yang salah, yang kedua adalah pengobatan yang keliru, dan yang ketiga karena penyakitnya sudah terlanjur parah. Materi ini adalah materi kulit, Pak. Kalau Bapak ingin mendapatkan materi yang lebih spesifik, bicara penyakit diabetes, stroke, kanker, Bapak bisa lihat YouTube. Sebelum pandemi saya punya acara di SCTV. Pernah nonton Sejadah? Itu acara saya setiap hari, ada saya, ada Ustaz Solmed, ada Cingapil. Sejadah itu sehat jadi ibadah. Tetapi karena kemarin tahun 2019, kita pandemi tahun berapa ya? 2020 ya saya stop, tidak syuting, ya, sehingga kita berhentikan acara tersebut. Tapi Bapak bisa lihat acara tersebut. Yang belum pernah lihat Sejadah, silakan buka YouTube, ketik Sejadah SCTV. Di situ banyak materi kesehatan secara spesifik yang saya angkat. Baik, sebelum saya masuk materi terakhir, di mana materi terakhir itu adalah solusi. Bagaimana cara mencegahnya agar lebih baik? Ada 7 resep nanti, 7 resep yang bisa Bapak lakukan mulai hari ini, ya. Tapi sebelum itu kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik, kita langsung ke materi. Langsung aja. Ada yang tanya? Saya izin minum ya, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Jawab mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya mau nanya untuk pribadi saya sendiri. Saya pengguna obat sudah 3 tahun ini. Obat itu adalah Atorvastatin, Ascarbia sama hipertensi. Nah, dengan metode holistik ini apa yang saya harus lakukan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya sama Bapak secara khusus dan secara umumnya. Saya yakin pasti masalah kolesterol ini menjadi masalah. Rata-rata orang yang sudah usia di atas 50 tahun itu kolesterolnya tinggi dan selalu menjadi kambing hitam bahwa kolesterol adalah penyebab masalah. Sebetulnya juga tidak benar kalau kita menyalahkan kolesterol. Kolesterol itu banyak fungsi, Pak. Jadi bukan hanya kolesterol itu menyebabkan sumbatan, tidak. Contoh misalnya sendi kita nih, itu kan ada cairan sendi. Itu kalau dikeluarkan itu bentuknya minyak, pelumas. Dari apa bahan kolesterol, Pak? Terus antibodi tubuh kita, antibodi itu bahan dasarnya kolesterol, Pak. Sehingga kolesterol itu sesungguhnya dibagi 2, kolesterol jahat dan baik. Tapi kalau Bapak minum Atorvastatin, itu nggak peduli itu. Semua kolesterol dalam tubuh kita dinetralisir, dibuang. Sehingga ternyata kolesterol baik kita pun menjadi turun. Kalau kolesterol baiknya turun, hati-hati, Pak. Pembuluh darah Bapak mudah rapuh, mudah pecah. Yang pertama. Yang kedua, efek samping dari Atorvastatin yang diminum terus-menerus apalagi sudah setahun itu akan mempengaruhi sendi. Sendi Bapak ada yang sakit? Sekarang belum ya. Karena efek samping dari Atorvastatin akan menurunkan produksi dari cairan sendi. Antibodi juga begitu. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa yang menyebabkan sumbatan bukan hanya murni kolesterol, tapi kolesterol yang teroksidasi oleh radikal bebas. Jadi kalau tubuh kita ini bersih, oksidasinya minim, antioksidannya tinggi,
radikal bebasnya minim, manusia tidak ada yang tidak punya radikal bebas. Tapi minimal radikal bebas itu sedikit, itu tidak menyebabkan kolesterol itu menggumpal dan menyebabkan sumbatan, tidak. Nah inilah saya katakan bukan kesalahan tapi kurang tepat. Atorvastatin itu fungsinya hanya untuk menetralisir kolesterol. Tapi kalau oksidasi Bapak tidak ditangani, radikal Bapak tidak didetok, padahal penyebab dari menggumbalnya kolesterol adalah radikal bebas, sehingga yang terjadi Bapak ketergantungan seumur hidup obat tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak? Detox. Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu pernah mengatakan, aku tidak berjalan ketika malam aku diisrokan kecuali para malaikat berkata, ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk bekam. Salah satu metode detox terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita adalah bekam, membantu tubuh kita menetralisir radikal bebas. Lakukan bekam secara rutin. Yang kedua, butuh bantuan herbal yang memiliki fungsi antioksidan yang tinggi, mengikat radikal bebas, dan nutrisi juga harus bagus. Itu yang harus dilakukan. Tapi sebelum itu semua, untuk memastikan apakah betul kerusakan kolesterol ini menyebabkan kerusakan dalam tubuh, kita lakukan medical check up untuk Bapak. Karena namanya kolesterol tinggi, ya, lalu radikal bebasnya tinggi, sudah pasti banyak yang tersumbat. Bahayanya kalau tersumbat itu di 3 organ: ginjal, jantung, dan otak. Kalau otak menyebabkan stroke, ginjal menyebabkan gagal ginjal, dan jantung menyebabkan serangan jantung. Dan 80% penyebab jantung, ginjal, dan stroke adalah hipertensi dan kolesterol. Tapi kembali lagi, bukan kolesterolnya yang diturunkan, tapi radikal bebasnya dan oksidasi itu yang diturunkan. Kita tidak pernah nurunin kolesterol, tapi kita hilangkan radikal bebas dan oksidasinya itu. Jelas ya? Ada lanjutan ini dari hasil bicara tadi. Saya sebelum kena jantung pasang itu. Nah, jadi cerita dari tadi tingginya kolesterol berdampak kepada jantung. Pasang ring berarti ada sumbatan pembuluh darah koroner. Ya. Nah sebelumnya saya detox terus. Jadi saya itu langganan beliau untuk bekam. Yang saya rasakan sebelum dipasang ring itu badan semuanya pegal. Tapi setelah pasang ring itu hilang semuanya. Saya dulu boleh dibilang per 2 hari, per 3 hari harus pijit. Setelah itu tidak. Nah, cuman mindset saya dirubah sama dokter konvensional, yaitu Anda harus minum 3 obat itu. Artinya setiap hari itu kalau dari segi kos terlalu tinggi gitu. Untuk mengobati tidak selesai kan. Dari segi makanan sudah polanya sudah mulai Karena tidak ada obat dalam dunia kedokteran medis konvensional yang sifatnya untuk menetralisir radikal bebas, sehingga Bapak dipaksa dan menjadi ketergantungan obat-obat 3 macam itu. Bapak sudah melakukan bekam, tapi ada yang kurang. Karena tadi saya katakan bekam bukan menjadi satu-satunya detox, tetapi dengan herbal, dengan buah-buahan, dengan nutrisi yang baik, dengan makanan-makanan yang baik. Seperti itu. Tapi satu hal lagi, saya ajak Bapak untuk medical check up, memastikan apakah tidak ada sumbatan lagi di jantung. Karena banyak kasus sudah pasang ring 1, nanti beberapa tahun kemudian pasang ring yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya ada pasien datang ke klinik, ringnya ada 7 Bang, di jantungnya, sampai ada 7. Dan tidak selesai, bahkan dia sudah minum obat tiap hari. Kan begitu. Pertanyaannya apakah menjadi masalah? Oke lah, dengan minum obat itu mungkin mengurangi sedikit, dan
mencegah supaya tidak lebih progresif untuk penyumbatan itu, tapi ya tidak menyelesaikan masalah itu. Itulah holistik. Holistik tidak menggantikan medis kok. Ya, jadi kalau ada pasien yang datang dengan kondisi seperti Bapak dan sudah minum obat, ya 3 bulan pertama saya tidak hentikan obat itu, gitu. Tetap berdampingan dengan herbal yang nanti saya berikan. Ya, nanti setelah 3 bulan kita cek ulang, setelah dicek ulang ternyata hasilnya membaik, nah disitulah kita akan hentikan obat-obat kimia dengan cara tapering off. Maksudnya apa? Dosisnya diturunkan pelan-pelan. Nah, itulah holistik. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Pak Dodi, usia 64 tahun, tensi saya 160/80, berarti hipertensi sistol. Mana Pak Dodi? Nah, itu berarti hipertensi sistol. Biasanya kalau hipertensi sistol itu ada kelainan di jantung sebelah kiri, di ventricle kiri, terjadi pembengkakan jantung. Ya. Adakah pengobatan herbal yang bisa mengatasi tensi? Nah, pertanyaannya, Bapak mengobati tensi atau mengobati penyebabnya? Saya balik tanya jawab Pak. Bapak ingin hanya sekedar mengobati tensinya atau mengobati penyebabnya sampai tuntas? Dua-duanya. Kalau penyebabnya sembuh, tensinya pasti sembuh Pak. Tapi kalau mengobatin tensinya belum tentu penyebabnya sembuh gitu. Contoh, kalau Bapak hipertensi lalu Bapak minum amlodipin pasti turun Pak. Andesatan turun. Tapi kalau obat itu kan hanya untuk nurunin tensi. Lalu pertanyaannya, apa penyebab hipertensi? Penyebab hipertensi itu ada beberapa macam. Ada gangguan ginjal, ada gangguan liver. Yang mana gitu? Nah, kita obati berdasarkan penyebabnya. Ada yang disebut hipertensi renalis, ada yang disebut hipertensi portal. Sehingga dampak dari hipertensi adalah terjadinya pembengkakan jantung. Nah, inilah butuh medical check up sekarang. Di situ nanti kita akan memberikan treatment berdasarkan penyebab. Nah, itu ya Pak. Insya Allah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan saya tidak bisa jawab secara tepat hari ini. Saya butuh bantuan teknologi yang kita punya di kiri Pak, sehingga saya bisa berikan treatment yang tepat buat Bapak. Sudahlah, jangan sekira-kira lagi Pak. Walaupun tahu bahwa hipertensi contohnya, mungkin kemarin Dokter Jedul Akbar ke sini ya, tadi saya dapat informasi dok, bulan Ramadan Dokter Jedul Akbar ke sini. Ya. Saya tekankan bahwa ada sedikit perbedaan metode pengobatan yang kami lakukan antara saya dengan Dokter Jedul Akbar. Kalau Dokter Jedul Akbar itu adalah tradisional murni Pak. Tapi kalau kami di sini, saya adalah holistic integrated medicine yang memakai herbal dengan teknologi, bukan herbal yang diracik-racik. Ada plus minus. Minusnya kalau herbal tradisional itu tidak ada teknologi, lama. Terkadang ada efek samping dari herbal tersebut. Kenapa kok ada efek samping? Contoh yang namanya akar, rimpang, lalu batang, lalu daun, bunga, itu selalu ada getah. Dan getah inilah yang kadang-kadang dapat merusak ginjal. Tapi kalau herbal dengan konsep obat holistik itu standar farmasi melalui uji klinis dan riset yang panjang. Yang pertama. Yang kedua, herbal dalam pengobatan holistik itu kerjanya cepat. Kenapa? Karena yang diambil adalah zat aktif dari herbal tersebut. Contoh misalnya, Sambiloto ada zat aktif yang dapat mengobati penyakit diabetes karena Sambiloto itu dapat meningkatkan kerja dari insulin. Tapi pertanyaannya, kita butuh berapa kilo daun Sambiloto sehingga bisa membuat terjadinya regenerasi sel di organ pankreas dan insulin? Nah, itu pertanyaan itu. Tapi dengan herbal, dengan konsep holistik, yang diambil itu zat-zat aktifnya saja sehingga dipadatkan dalam satu kapsul, sehingga seolah-olah satu kapsul itu bisa minum 10 kilo. Perbandingan satu kapsul dalam pengobatan holistik itu seolah-olah kita minum 10 kilo dalam pengobatan tradisional medicine. Paham ini? Sudah mulai paham. Jadi beda antara herbal tradisional dan holistik. Pertanyaan kedua dari Pak Ambar. Pak atau Ibu ini? Pak Ambar ya. Saya dengar penyakit kronis itu disebabkan karena pengaruh radiasi.
karena radiasi menyerang otak dan saraf. Betul. Tapi 80% penyebabnya adalah radikal bebas. Radiasi dari apa? Radiasi dari HP, dari gadget, dari super, ya, tegangan tinggi, dari komputer, dari semua benda-benda elektronik yang ada di sekitar kita. Diusahakan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak di rumah, kamar, itu jangan ada TV. Ya, TV di ruang keluarga, karena radiasi dari TV itu juga di saat kita tidur itu bahaya. Handphone jangan taruh di bawah bantal di saat kita tidur, terutama ibu-ibu ya. Buat alarm dong, jauhkan minimal 1 meter dari kepala. Karena radiasi handphone juga bahaya di saat kita tidur, akan mengganggu energi chi dalam tubuh kita. Kalau bahasa kedokteran Cina disebut energi chi, yin dan yang, itu akan terganggu dengan radiasi. Jadi betul adanya penyakit salah satunya disebabkan karena gangguan radiasi gelombang elektromagnetik. Pertanyaan terakhir, bagaimana mengobati atau mencegah myom dan sejenisnya? Yang kedua, cara mengobati tangan kesemutan dan mencegahnya. Myom itu adalah salah satu jenis tumor jinak. Jadi tumor dibagi dua, jinak dan ganas. Yang mudah diobati dengan yang jinak, ya. Myom atau tumor, baik tumor jinak atau tumor ganas atau kita sebut kanker. Setiap tubuh kita punya sel-sel kanker. Bagaimana cara mencegahnya? Ya jangan dikasih makan itu yang namanya kanker atau tumor. Apa makanan tumor atau kanker? Makanan tumor atau kanker itu gula, Pak. Jadi kalau Bapak ingin sehat bebas dari tumor, jangan pernah lagi makan gula pasir, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, makanan tumor itu adalah minyak sawit, goreng-gorengan. Kopi pahit tidak, Pak. Kopi pahit sehat, Pak. Kopi pahit itu sehat. Dan tumor paling suka berkembang di suasana yang kurang oksigen dan suasana asam. Jadi misalnya ini adalah sel rahim ini. Kenapa bisa tumbuh myom? Karena di dalam rahim itu pasti diawali dengan kurangnya oksigen, ya. Yang kedua, kurangnya darah yang masuk dalam rahim, sehingga muncul protes. Ya, sebetulnya tumor itu adalah bentuk protes dalam tubuh kita, karena nggak dikasih makan, nggak dikasih nutrisi yang benar, sehingga protes jadi alien, Pak, jadi makhluk asing dalam tubuh kita. Sehingga sebetulnya kalau ingin sehat, mencegah dari penyakit tumor, ya makan yang sehat, kembali lagi itu. Tidak, jangan makan gula pasir, goreng-gorengan, makanan instan, ya. Gitu. Dan kalau sudah terjadi tumor, gimana myom? Ya, satu adalah hentikan yang menyebabkan tumor itu membesar. Yang kedua, ya, berikan herbal yang untuk mematikan sel tumor tersebut. Nanti ada herbal. Beberapa tahun yang lalu, Pak, ini pertanyaan dari ibu atau bapak nih? Ibu ya? Beberapa tahun yang lalu saya didatangi seorang distributor obat herbal dari Spanyol. Mereka membawa obat herbal yang sudah melalui riset yang panjang, uji klinis selama 27 tahun penelitiannya, ya, dapat mengobati penyakit kanker stadium 4. Wah, luar biasa, saya bilang. Tingkat keberhasilannya 70%. Luar biasa, Pak. Kalau kanker stadium 4 dapat disembuhkan dengan herbal dengan keberhasilan 70%, hasil riset yang mereka lakukan selama 27 tahun. Lalu saya tertarik untuk bertanya, apa isi dari herbal tersebut? Ada 2 jenis herbal, kayu manis dan green tea. Kok begitu sederhana ya? Kayu manis berlimpah di Indonesia, teh hijau berlimpah di Indonesia. Tapi ternyata bukan itu yang membuat obat itu istimewa. Tidak, tapi
teknologi di balik pembuatannya. Mereka punya teknologi namanya biomolecular activation, di mana teknologi ini tidak ada di perusahaan lain. Apa maksudnya biomolecular activation? Zat aktif anti kanker yang terkandung dalam kayu manis dan green tea itu dikuatkan 4.000 kali kekuatannya. Jadi seolah-olah satu kapsul kita minum, kita seolah-olah minum 1.000 kilo kayu manis dan green tea. Itulah yang saya sebut herbal dengan basis pengobatan holistik. Jadi kalau ditanya apakah ada pengobatan untuk mio, ya ada. Kalau hanya sekedar mio yang masih kecil, oke lah, boleh minum yang namanya daun sirsak dan kulit manggis. Jadi daun sirsak, kulit manggis, sama kunyit putih temu mangga dikeringkan dulu, lalu direbus, minum sehari 2 kali. Itu kalau miumnya masih kecil. Tapi kalau miumnya sudah lebih dari 5 cm, apalagi sudah mengarah ke kanker, itu tidak bisa dengan pengobatan tradisional, butuh waktu yang lama. Dan kadang-kadang sudah terlambat, kankernya sudah duluan gitu. Kita masih di Jakarta, kankernya sudah di Surabaya, finishnya di Bali. Loh, kalau kita tidak pakai pesawat, jadi tidak bisa itu nangkep kanker, Pak. Berarti harus dengan teknologi. Paham Pak ini? Paham ya? Oke. Lalu yang kedua, cara mengobati tangan kesemutan. Itu kemudian kesemutan bukan penyakit, Pak. Kesemutan itu akibat. Penyebabnya apa? Bisa karena kekurangan vitamin B1, vitamin B12, bisa karena ada blocking saraf, bisa karena blocking pembuluh darah, bisa karena kekurangan mineral, magnesium, kalium, natrium bisa juga menyebabkan kurangnya magnesium, kalium, dan kalsium bisa menyebabkan kesemutan. Yang mana? Pertanyaannya, yang mana? Sehingga saya mengobati kesemutan itu bukan kesemutan yang diobati, tapi apa penyebab kesemutannya. Dan ini semua butuh medical check. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah, mau medical check up? Mau dah? Mau dah go medical check up? Liro dong. Ya, kalau gratis saya sudah tutup dari 10 tahun. Kalau pemerintah aja nggak bisa memberikan gratis untuk pemeriksaan PCR swab. Tapi insya Allah terjangkau. Sudah lebih dari 200.000 jemaah yang tapi melakukan medical check-up. Ini udah lewat jauh dari suruh. Tapi ini belum selesai sebetulnya. Lanjut. Saya minta waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan 7 resep ya. Oke. Terakhir dari saya 7 resep sehat ala pengobatan holistik. Catat Pak. Yang pertama, mulai hari ini jaga makan. Bagaimana pola jaga makan yang benar? 1. Makan jangan berlebihan. Tidak perlu saya jelaskan lah. Ada di dalam Al-Quran dan juga banyak hadis Nabi yang menguatkan bahwa kita sebagai manusia umatnya Nabi makan jangan berlebihan. Betul? Yang kedua, jangan makan malam, hentikan sebelum sholat isya sudah makan. Syukur-syukur sebelum maghrib sudah makan, Pak. Lalu kalau malam lapar, cari buah. Jangan makan buah yang terlalu manis dan terlalu berair di malam hari. Itu poinnya. Buah sehat, tapi juga perlu ilmu. Ya, saya tegaskan, jangan makan buah yang terlalu berair dan terlalu manis di malam hari. Kalau ibu mau makan pepaya supaya BAB-nya lancar, cari pepaya yang mengkel. Justru salah kalau ingin buang air besar lancar itu pepaya yang matang, salah. Pepaya yang mengkel justru dikunyah yang lama, dimakan, jauh besoknya itu BAB-nya lancar. Gitu. Jangan makan semangka dan jeruk di malam hari, semangka dan jeruk pagi hari, Pak. Ya. Jangan makan buah yang terlalu manis, dapat meningkatkan kadar gula juga. Contohnya apa? Kelengkeng, rambutan, durian. Itu dihindari bagi bapak-bapak yang sudah usia 50 tahun. Ya. Jadi cara makan yang kedua, jangan makan malam. Yang ketiga, mulai hari ini perbanyak unsur protein, serat,
dari buah. Jadi ada proteinnya, ada serat. Kalau kamu nggak makan karbo, nggak sakit tidak Pak. Bapak nggak makan nasi, itu nggak akan sakit Pak. Tapi kalau Bapak nggak makan protein, nggak perlu nunggu lama, seminggu pasti sakit Pak. Perhatikan Pak. Bapak nggak makan protein. Protein itu apa contohnya? Telur, daging, ikan, tempe, tahu, itu protein. Bapak nggak makan protein seminggu sakit. Tapi kalau Bapak nggak makan nasi seumur hidup Bapak sehat Pak. Jadi mulai hari ini kurangi nasi, ya. Perhatikan proteinnya. Bisa karena ya, awalnya lemas memang 3 hari pertama kalau nggak makan nasi itu lemas, pusing, lemas, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kurang protein, kurang buah, kurang serat, wah, nah nunggu lama itu pasti sakit. Ciri-cirinya apa kalau sudah mulai sakit? BAB-nya nggak lancar Pak. BAB-nya sebelum nggak lancar 2-3 hari sekali baru BAB. Kalau tiap hari nggak tuntas, nah itu. Jadi cara jaga makan yang ketiga, perhatikan unsur karbohidrat, protein, serat dan buah. Serat itu dari buah-buahan dan sayur ya. Yang keempat, cara jaga makan yang keempat adalah makanan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Nah ini nggak perlu dijelaskan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mulai hari ini tidurnya dijaga. Jangan tidur larut malam. Batasan tidur malam itu jam 10:30 sudah paling telat. Jangan tidur setelah sholat subuh. Jadi mungkin tadi yang pulang pada tidur subuh. Ngantuk. Jangan tidur antara asar dan maghrib. 3 waktu ini tolong perhatikan. Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, dan jangan tidur antara asar dan maghrib. Tidur setelah sholat subuh menyebabkan pikun. Tidur antara asar dan maghrib akan menyebabkan menurunnya antibodi tubuh. Langkah ketiga, mulai hari ini perhatikan asupan air putih. 40 cc kali berat badan itulah air putih yang Bapak Ibu minum tiap hari. 40 cc kali berat badan. Jadi kalau berat badan Bapak 60 kilo, ya kurang lebih 2,4 sampai 2,5 liter per hari. Ya. Karena air putih itu fungsinya untuk membantu proses detoksifikasi. Kurang air putih, oksidasi naik pula. Gitu. Tapi perhatikan, malam menjelang tidur, 1 jam sebelum tidur, jangan terlalu banyak minum Pak. Cukup seteguk 2 teguk. Karena kalau terlalu banyak minum 1 jam sebelum tidur justru akan mengganggu organ ginjal. Langkah keempat, mulai hari ini ingin sehat, puasa secara rutin. Kapan-kapan nanti saya akan berikan materi puasa dari sisi manfaat secara ilmiah, secara medis. Ya, jadi lakukan puasa secara rutin. Orang berpuasa ya niatnya ya bukan untuk sehat, niat puasa ya untuk ibadah gitu. Tapi orang yang berpuasa secara rutin bonusnya sehat. Langkah kelima, ada hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Yang dimaksud Nabi, hati. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa ya? Dari penyakit hati. Karena orang yang punya penyakit hati itu akan jasmaninya akan sakit. Contoh, ya, orang yang ketakutan luar biasa, ya, ketakutan luar biasa, dia akan mengganggu beberapa organ, di antaranya liver dan pankreas. Orang yang pemarah dia akan mengganggu jantung, kerja jantung dan sistem saraf otak. Jadi penyakit hati seperti pemarah, ketakutan, iri, dengki, sombong, takabur itu akan menyebabkan fisik kita pun akan terganggu. Sehingga ingin sehat, jaga hati. Langkah keenam, mulai hari ini olahraga secara rutin. Hari ini banyak orang sakit itu karena jarang olahraga. Apalagi yang sudah di atas 50 tahun, gerakkan otot dan sendi kita dengan olahraga yang benar. Bagaimana olahraga yang benar? Ada 3 syarat. Teratur, terukur, sesuai umur. Umur sudah 60 tahun, jangan main futsal. Kemarin ada pasien saya umur 65 tahun, kaki lututnya bengkak, jatuh katanya. Di mana pada di lapangan futsal? 65 tahun kok main futsal?
Ada lagi bapak-bapak 75 tahun kena serangan jantung. Kenapa? Ikut klub Goes Jakarta Bogor. Belum 10 kilo katanya sudah semaput tengah jalan dibawa ambulan, ternyata kena serangan jantung. Nah, kadang-kadang kalau olahraga kita nggak sesuai umur, itu justru akan merusak tubuh kita. Olahraga setiap usia-usia di atas 60 tahun, yaitu senam pernapasan, senam tera, lidienggung, senam tai chi, jalan pagi lah minimal. Bagi mereka yang kena gangguan sendi dan saraf kejepit tulang belakang, jangan lari, Pak. Nggak boleh yang kena saraf kejepit atau gangguan sendi di lutut itu lari, jalan terlalu lama, itu justru nggak boleh. Itu akan merusak. Olahraga yang tepat untuk penyakit sendi adalah berenang, Pak. Terutama saraf kejepit tulang belakang ini berenang, insya Allah sembuh. Jadi olahraga itu juga harus pilih, teratur, terukur sesuai umur. Itu adalah langkah ke-6. Dan langkah terakhir, medical check up sebelum sakit. Sebelum diobati, sebelum dicegah, ya medical check up. Gitu. Bagaimana cara saya untuk menjawab pertanyaan Bapak semua? Kalau saya tidak melihat dari hasil data otentik, hanya berdasarkan kira-kira. Kalau berdasarkan kira-kira, ya obatnya kira-kira keliru gitu. Ini kan pertanyaannya banyak berhubungan dengan kesemutan dan macam-macam gitu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ibu bagaimana cara mengobatinya secara tuntas kalau tidak diperiksa secara holistik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di acara manasik kesehatan ini saya mengajak, silakan Bapak melakukan medical check up. Tapi saran saya setahun sekali lakukan medical check up secara holistik. Bolehlah Bapak setiap bulan periksa kolesterol, gula darah, asam urat, itu sebulan sekali. Tapi setahun sekali lakukan medical check up holistik. Menyeluruh, setahun 2 tahun sekali. Mau Pak? Piro gitu ya. Medical check up holistik kalau di rumah sakit memang mahal Pak. Karena ada pasien saya yang melakukan medical check up holistik di rumah sakit. Kalau nggak salah Siloam ya, itu biayanya sampai 30 juta. Saya bilang kalau 30 juta mending umroh, nggak usah medical check up. Setahun sekali umroh 30 juta sehat Pak, betul Pak? Iya. Nah, di klinik kami dengan 2 teknologi, tadi sudah saya ceritakan ya teknologinya apa saja. Bapak nanti akan melalui itu semua, baik dengan teknologi pertama, teknologi kedua, itu tidak lama Pak, cepat. Salah satu kelebihan dari teknologi kita, satu tidak menyakitkan, tidak diambil darah, cepat, tidak ada efek samping, akurasinya 90% lebih. Biayanya terjangkau. Berapa biayanya? 1.750.000. Bapak mendapatkan layanan medical check up holistik. Yang kadang-kadang kalau kita melihat nilai segitu, itu tidak ada artinya kalau dibandingkan kalau awal-awal dari pandemi kita harus mengeluarkan uang 2 juta hanya melakukan pemeriksaan yang namanya PCR swab, betul nggak Pak? Awal-awal pandemi kita harus mengeluarkan uang 2 juta, 1,5 juta untuk melakukan pemeriksaan yang namanya PCR swab, hanya satu macam plus minus, negatif atau positif. Medical check up holistik biayanya 1.750.000. Kalau pernikahan terakhir saya ingin memberikan hadiah buat Bapak. Saya berikan hadiah buat Bapak. Di klinik kita ada 2 pasien Pak, umum dan khusus ya Bu. Umum itu pasien yang tanpa syarat apapun, silahkan datang ke klinik kapanpun Bapak Ibu mau medical check up. Biayanya 1.750.000. Tapi kalau Bapak mau jadi pasien khusus, itu biaya medical check up holistik separuh dari umum, 875.000. Nah, pertanyaannya ya, di mana lagi medical check up holistik yang biayanya itu lebih murah, jauh lebih murah daripada PCR swab? Tapi untuk menjadi pasien khusus ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang boleh menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang hadir dan mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Ini adalah hadiah yang kita berikan dari klinik karena tidak semua pasien yang datang ke klinik itu adalah pasien khusus. Tidak usah absen, tidak perlu absen. Yang niat saja mau medical check up, di belakang ada Mas Darwin, silakan daftarnya sama Mas Darwin. Itu jangan Mas. Nah, saya tidak memaksa Bapak tidak harus absen, silakan yang mau medical check up daftar sama Mas Darwin.
Lalu fasilitas kedua apa? Setelah Bapak menjadi pasien khusus, Bapak dapat fasilitas konsultasi gratis dengan dokter-dokter di sana, termasuk dengan saya, baik secara offline, ketemu secara langsung maupun online. Nanti saya akan memberikan nomor spesial yang nanti bisa digunakan untuk berkonsultasi secara online. Ya. Setelah Bapak menjadi pasien khusus, paham Pak? Nah. Dan kalau hari ini Bapak mau diperiksa, jangan tunda-tunda Pak, jangan nunggu sebulan, 2 bulan, lupa nanti. Kalau Bapak hari ini mau periksa setelah daftar hari ini juga Bapak datang ke klinik, kita berikan fasilitas khusus yang ketiga, apa itu? Antar jemput gratis. Jadi tidak ada alasan jauh dong. Tangerang deket Pak. Pasien saya, mohon maaf ya, maaf kata, itu dari Aceh sampai Maluku Pak. Kemarin ada pasien dari Aceh jauh-jauh, sama mereka suami istri. Nah, sudah sakit, sakitnya stroke. Kemarin ada pasien dari Papua, naik kapal 5 hari Pak berobat. Itu sudah kena jantung koroner. Jadi yang datang dari luar kota rata-rata sudah sakit parah. Saya mengimbau, manfaatkan fasilitas yang kita berikan buat jemaah di masjid Al-Amin. Ya, selain dapat fasilitas khusus, mereka yang pasien-pasien yang luar kota pada ngiri gitu loh. Kok nggak saya dapat khusus? Ya memang itu prosedurnya gitu. Nah, Bapak dapat fasilitas khusus, manfaatkan. Jadi kalau Bapak mau datang hari ini juga, nanti sampaikan kepada Mas Darwin berapa orang yang mau dijemput nanti jam 9 ya, stay di sini, insya Allah paling lambat jam 9.15 sudah berangkat ke klinik. Medical check up di klinik, konsultasi dengan saya, kebetulan hari ini saya praktek medical check up dan konsultasi dengan saya, insya Allah nanti kita pulang lagi sampai selesai. Cukup sekian dari saya, semoga acara masih ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, mohon maaf ada pengumuman bagi Bapak Ibu yang mau medical check up, pastikan jangan memakai logam apapun yang nempel di badan, terutama ibu-ibu yang banyak perhiasan. Jadi lepas yang namanya kalung, dibuang, gelang di rumah, jangan pakai perhiasan. Karena nanti masuk ruangan-ruangan medical check up ini tidak boleh ada logam yang nempel. Bukan berarti tidak boleh pakai, takutnya kalau melepas di klinik repot lama gitu. Karena nanti antriannya juga kita mau cepat gitu. Satu orang hanya 15 menit selesai medical check up. Setelah selesai semua hasilnya jadi, nanti datang ke ruangan saya untuk konsultasi. Ibu pulang bawa rapot 1 bendel plus buku dari saya. Bukunya adalah Mind, Body, and Soul, buku pedoman untuk petunjuk pengobatan secara fisik. Ya, terima kasih. Baik, jazakallahu khairan.